to sing. And where love is, we come together there. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Wherever there are children singing, where a tender heart is beating, we can live together there. Love will be our home. With love, our hearts can be a family, and home can bring this family face to face. And though we may be far apart, our hearts can be as one. When love brings us together in one place. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Where there are words of kindness spoken, where a vow is never broken, we can live together there. Love will be our home. 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 Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Love will be our home. Our home. Selamat pagi kepada kita semua, karena kita dibangkitkan oleh Tuhan dari tidur. Dan pada pagi hari ini kami akan membawa renungan pagi untuk kita semua, yaitu pastor-pastor daripada Sarawak Seventh Day Adventist Mission, terdiri daripada Pastor Adam, Pastor Cliff dan istri, Pastor Andrew Wong dan istri, dan juga saya dengan istri. Jadi kami memain peranan pada pagi hari ini untuk membawa kita dengan renungan pagi. Jadi pada pagi hari ini kita meminta Pastor Andrew Wong untuk doa pembuka kita. Let's pray. Heavenly Father, we come before you this morning just as we are. We thank you for the good night's rest. We thank you for this new day. Most of all, we thank you that we are able to come together as family worship so that we can seek you with our heart and our mind and continue to look upon you, to be faithful until the end. And we pray that you will bless us as we learn the word from the Bible, that we can understand and be able to apply into our lives so that we are able to work closely with you day by day. We surrender this day totally unto your care in Jesus' name. Amin. Terima kasih kepada kita semua karena ikut serta dalam doa tadi. Dan yang berikutnya kita akan memanggil yaitu MS Dorothy untuk membaca ayat hafalan kita. Akan baca ayat kita pada pagi ini yang terdapat dalam Mazmur 86 ayat 8 dan 10 yang berbunyi begini. Tidak ada seperti Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Itulah bunyi ayat kita pada pagi ini.
Terima kasih kepada kita semua. Jadi yang berikutnya adalah kita akan menyusuli yaitu renungan pada pagi hari ini yang akan dibacakan oleh Pastor Cliff Bidi. Selamat pagi, saya akan membaca bahagian meneroka kekaguman. Kekaguman adalah perasaan takjub yang kita alami apabila kita melihat pelangi, melihat bintang, meneroka butiran reka bentuk bunga atau pokok, atau duduk diam dan menonton hewan liar. Setiap kali kita melihat alam dan dengan kekaguman, ia memenuhi kita dengan cahaya yang hangat dan mengembirakan, dan ia membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kekaguman adalah anugerah istimewa daripada Tuhan yang penuh dengan perkara yang baik untuk kita. Ia merendahkan tahap tekanan dan denyutan jantung kita. Ia mengganggu corak kebimbangan dalam otak kita, dan ia boleh membantu kita menjadi lebih berdaya tahan menghadapi cebaran hidup. Kekaguman memberi inspirasi kepada kita untuk menjadi lebih kreatif, untuk berusaha untuk kecemerlangan, dan juga untuk menjadi berbelas kasihan, empati, dan pemurah hati terhadap orang lain. Tuhan telah memenuhi dunia ini dengan banyak keajaiban untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia berharap bahwa kita akan mengurangi kecepatan untuk melihat ciptaannya yang mengagumkan dan untuk meneroka butiran kecil mereka. Dia tahu bahwa kita berbuat demikian. Apabila kita berbuat demikian, Ia akan membangkitkan pujian sepenuh hati kita, merendahkan kebimbangan kita, dan bantu kami untuk menjadi lebih baik dan lebih belas kasihan semasa kami berkembang menjadi lebih seperti Dia. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He give a song. Though the storm cloud darken the sky, oh the heavenly trail, I just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend, such a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him, I can count on Him to the very end, to the very end. Though the storm cloud darken the sky, oh the heavenly trail, I just keep trusting my Lord, He will never fail. Oke, terima kasih kepada Pastor Cliff yang telah membaca yaitu menerokai yaitu sesuatu di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan sekarang untuk khotbah kita, khotbah pendek kita mempersilakan Pastor Adam untuk membacakan ataupun memberikan kita khotbah pendek pada pagi hari ini. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua. Untuk renungan kita pagi ini ianya bertajuk Jangan Bimbang. Yesus memandang ke orang ramai. Mereka letih, bimbang, tertekan, sedih, dan tenggelam dalam kehidupan. Hatinya dipenuhi dengan belas kasihan kepada mereka. Mereka begitu memikirkan tentang pergelutan hidup seharian sehingga mereka hampir tidak mempunyai masa untuk memikirkan tentang Tuhan dan betapa Dia mengasihi mereka dan mengambil berat terhadap mereka. Seandainya mereka tahu bahwa betapa mereka dikasihi, fikirnya dan betapa Tuhan bekerja keras untuk menjaga mereka. Yesus mengetahui
begitu banyak perkara untuk diberitahu kepada mereka tentang Tuhan dan tentang kehidupan. Dia ingin memberi orang sesuatu yang akan selalu mengingatkan mereka tentang pemeliharaan Tuhan yang penuh kasih. Dia mendongak dan mendengar burung berkicauan di langit. Bunga-bunga liar yang halus tumbuh di sekeliling kakinya. Lihat burung-burung kecil ini, kata Yesus. Lihatlah mereka. Lihatlah bagaimana Tuhan memberi mereka makan dan memelihara mereka. Kamu jauh lebih berharga baginya daripada burung-burung kecil. Seekor burung pipit terbang ke tanah dan mematuk beberapa biji, dan lihatlah bunga-bunga ini. Yesus menunjukkan kepada mereka dasi dan bunga popai yang rapuh. Kelopak mereka sangat halus dan cantik. Dan Bapamu yang memakaikan mereka dengan pakaian yang indah akan memastikan bahwa kamu juga sentiasa mempunyai pakaian. Jadi, tolong jangan bimbang tentang perkara ini. Tuhan sangat menyayangi kamu. Kamu sangat berharga baginya. Dan Dia melihat semua perkara yang kamu berlaku setiap hari. Bertahun-tahun sebelumnya, Daud menyadari bahwa langit malam sangat menakjubkan. Semasa dia duduk di lereng bukit dan menjaga dombanya, dia melihat bulan yang berkilauan seperti perak, dan ia membuat hatinya bernyanyi. Dia dipenuhi dengan keajaiban melihat semua bintang yang berkilauan di atas kepala. Dan dia teringat betapa indahnya matahari pada siang hari. Akhirnya, dia menulis sebuah lagu tentang keajaibannya. Dan Anda boleh membacakannya dalam Mazmur 8. Dia kagum bahwa Tuhan yang mencipta benda-benda yang begitu besar dan menakjubkan juga mengambil berat tentang manusia yang kecil. Tuhan menjadikan semua perkara yang indah di dunia untuk menunjukkan kepada mereka betapa Dia mengasihi dan mengambil berat akan kita. Setiap ciptaannya yang menakjubkan, cahaya, air, bunga, pokok, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, bintang, bulan, matahari, planet, ikan, burung dan haiwan telah dibuat untuk membawa kita sukacita. Setiap satu daripada mereka adalah hadiah untuk kita. Untuk meneroka dengan teliti. Perhatikan penciptaan kecil yang Anda tidak pernah lihat sebelum ini. Dan betapa telitinya Tuhan membuat kelopak pada bunga, daun pada pokok, rama-rama, burung, dan juga sayur-sayuran di atas pinggang Anda. Setiap perincian kecil mengingatkan kita bahawa Bapa kita mengambil berat tentang perincian kehidupan kita juga. Setiap kali Anda bimbang tentang sesuatu, bayangkan Anda meletakkan kebimbangan Anda di tangan Tuhan. Tangan yang mencipta semua keajaiban ini sebagai hadiah cinta untuk Anda. Luangkan masa melihat salah satu ciptaannya. Perhatikan betapa hebatnya Dia mengambil berat tentangnya. Kemudian, perhatikan bagaimana kebimbangan Anda menjadi keajaiban. Terima kasih kepada Pastor Adam yang telah mengkongsikan khotbah pendek kepada kita semua pada pagi hari ini. Jadi di saat ini kita beraktiviti yaitu dengan yang kami semua pikir yang terbaik untuk kita renungkan juga daripada alam semula jadi. Kami mengambil yaitu buah kelapa. Jadi mereka yang akan membagikan pendapat tentang kelapa ataupun pohon kelapa ataupun buah kelapa yaitu terdiri daripada Pastor Adam, begitu juga dan Pastor Andrew Wong, Pastor Cliff BD dan juga MS Juliet, MS Remi dan MS Dorothy. Jadi kita mulakan dengan Pastor Adam mengenai kelapa. Bagi pendapat saya, kelapa adalah sesuatu yang kita boleh
katakan refreshment ketika di dalam kehausan. Terutamanya bila kita duduk di tepi pantai sebegini kan, bila lelah bermain, lelah berlari di pantai, itu adalah masanya bila kita mencarikan sesuatu untuk memberikan melegakan kita. Jadi kelapa sentiasa kebanyakannya selalunya tumbuh di tepi pantai. Jadi di pikiran selalunya bila kita melihat pokok kelapa, wah bayangkan bahwa sekiranya pokok kelapa, buah kelapa ini saya petik, saya potong dan minum. Dan bagi saya kelapa ini adalah sesuatu yang boleh menyegarkan kehidupan kita juga. Seumpama dalam kehidupan kita, kelapa ini boleh saya bayangkan seperti Tuhan. Di dalam kesibukan kehidupan kita, di dalam kesian tadi kita telah lihat, dalam kita sibuk melakukan tugas kita di bawah matahari terik di tepi pantai contohnya, itu menyebabkan kita mencari sesuatu yang boleh melegakan hati kita. Dan apabila Tuhan di dalam kehidupan kita datang kepada kehidupan kita, dan bila kita mula minum, kita merasakan kesegarannya di situ. Bila kita melihat bahwa bila kita mengambil Tuhan di dalam kehidupan kita, kita boleh merasakan kesegarannya di situ. Tuhan Yesus menjanjikan bahwa datanglah kepadaku dan aku akan memberikan lihat kepadamu. And I will give you rest. I think itu adalah perkara yang saya boleh pelajari melalui kelapa itu sendiri. Oke, terima kasih Pastor Adam, dan kita bagi peluang kepada Pastor Andrew Wong. English also. Okay. I think coconut is a fruit, is a gift from God. Right? I planted quite a number of coconut in my house. Okay, and we know the value of the coconut water also. It will help not to helping our urine, right? Also to lower the body temperature, and also give good refreshment to us. Oke, thank you. Seterusnya Pastor Cliff. Minum punya. Drink Fresh. Oke, kelapa ini adalah satu keajaiban, yang Tuhan ciptakan untuk kita. Kalau kita lihat daripada satu biji kelapa ini, banyak sekali kegunaan dia. Jadi bukan dengan tanpa kebijaksanaan Tuhan mencipta ataupun memberikan buah kelapa ini. Airnya kita boleh minum, dan semua yang ada dalam biji kelapa ini boleh digunakan. Banyak kegunaan dia untuk kita manusia. Di mana kata Pastor Andrew tadi, boleh menyegarkan, boleh memberikan penyembuhan kalau kita amalkan minum buah kelapa ini. Tetapi yang paling menarik buah kelapa ini, daripada satu biji ini saja dia boleh menghasilkan banyak lagi, Multiply. banyak lagi buah kelapa. Tuhan kata kepada Adam, beranak cuculah kamu daripada Adam saja dan Hawa, sehinggalah ramai manusia sekarang. Jadi itulah keajaiban yang Tuhan berikan melalui buah kelapa ini. Oke, terima kasih Pastor Cliff, dan kita pergi kepada MS Juliet. Kalau bagi pendapat saya, buah kelapa ini terlalu istimewa. Dulu semasa saya masih kecil, saya selalu bertanya dalam hati saya, siapakah yang simpan air dalam buah kelapa ini? Bila Tuhan simpan dia? Saya pun tak tahu. Yang saya tahu, bila dibuka sudah ada air yang manis dan sedap diminum. Lepas tu saya fikir, yang lain tu semua kita kena beli dulu air dia. Tapi ini dia sudah tersedia dan dia sangat baik dan sangat bersih. Itulah, kalau saya fikir balik, tak ada yang mustahil di mata Tuhan. Jadi semua dia Tuhan yang cipta untuk kita, sebab ini adalah sangat bersih untuk kita. Oke, terima kasih. MS Remy. English also can. English also can. From coconut, we got so many variety or a lot of uses. Only we women while working, we want to make some cookware. So we
cari buah kelapa untuk dibuat santan atau masakan. Itulah kepentingan buah kelapa untuk kita kaum wanita Tuhan menciptanya sebagai satu alat digunakan untuk masakan atau buat kue macam-macam lah kita dipakai dari buah kelapa. Itu saja. Okay, thank you. Then we go to MS Dorothy. Yeah, I just want to thanks God. Terima kasih Tuhan karena telah memberi buah kelapa ini. Saya minum. Saya merasa segar dan lega. Terima kasih Tuhan dengan keajaiban. Oke, terima kasih kepada semua ide-ide yang kita sudah bagikan tadi, yaitu mengenai buah kelapa. Jadi biarlah renungan kita pada pagi hari ini akan menguatkan hubungan kita dan Tuhan dan memberikan kita semangat untuk menempuh hari-hari yang mendatang. Jadi kita tutupkan kita punya renungan pagi pada pagi hari ini dengan Pastor Cliff akan melayangkan doa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada pagi ini kami ingin mengucap syukur dan berterima kasih pada Bapa atas segala kebaikan Bapa dan segala keajaiban yang telah kami alami pada pagi ini. Banyak sekali keajaiban yang kami rasakan dan alami dalam kehidupan kami. Selain pada kehidupan yang Bapa berikan, di tepi pantai yang indah ini kami mengalami banyak keajaiban. Dan semua yang kami alami ini boleh memberikan kesembuhan kepada kami, physical, mental, dan lebih lagi kerohanian kami. Kami juga sangat bersyukur atas buah kelapa yang Tuhan telah anugerahkan kepada manusia, yang begitu ajaib, banyak sekali kegunaannya bagi kami semua, menyegarkan tubuh badan kami, digunakan untuk berbagai-bagai lagi kegunaan dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Bapa lah yang menjadi air kelapa yang menyegarkan hidup kami setiap hari, sepanjang hari ini. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa sepanjang hari ini. Jaga kami dengan malaikat-Mu agar kami sentiasa dilindungi dan dalam keadaan yang selamat dan sehat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. If home is really where the heart is, then home must be a place we all can share. For even without differences, our hearts are much the same. And where love is, we come together there. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Wherever there are children singing, where a tender heart is beating, we can live together there. Love will be our home. With love, our hearts can be a family, and home can bring this family face to face. And though we may be far apart, our hearts can be as one. When love brings us together in one place.
someone dream.